Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat cahaya, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan rahmat dan hidayahnya ya. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di kanal ini. Hari ini, kita akan melanjutkan perjalanan spiritual kita yang seru dan mencerahkan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas hakikat Nurullah dan Nur Muhammad, dua permata tak ternilai yang Allah titipkan dalam diri kita, kali ini kita akan masuk ke tahap yang lebih praktis dan introspektif. Bagaimana sih caranya kita bisa benar-benar mengenali dan merasakan bahwa cahaya-cahaya itu sedang bekerja dalam hidup kita sehari-hari? Ini bukan sekedar teori guys, tapi tentang bagaimana kita mengkalibrasi hati dan pikiran kita agar peka terhadap bisikan-bisikan halus dari Ilahi. Karena ya, cahaya itu tidak pernah berteriak keras-keras. Ia berbisik, dan kitalah yang harus melatih telinga batin untuk mendengarnya. Merawat cahaya dalam diri, part 2. 7 tanda cahaya itu sedang bekerja dalam hidupmu. Pernah nggak sih kamu ngerasa lagi di titik paling bingung dalam hidup? Di persimpangan jalan yang gelap gulita, nggak tahu harus melangkah kemana. Tiba-tiba ada saja sesuatu yang membimbingmu, seolah ada tangan tak terlihat yang mengarahkanmu pada pintu keluar. Bisa berupa ide yang tiba-tiba muncul jernih di tengah malam, sebaris kalimat dari sebuah buku yang tak sengaja kamu buka, orang yang gak sengaja kamu temui di tempat tak terduga, atau bahkan sekadar rasa hati yang begitu kuat yang seolah memaksa kamu untuk memilih suatu jalan, padahal secara logika jalan itu tampak sulit. Itu bukan kebetulan guys. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam kamus semesta ini. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang jauh melampaui logika dan indera kita yang sedang bekerja. Sedang membisikkan petunjuk, sedang menyalakan obor kecil di kegelapanmu. Itu adalah cahaya. Intro, The Whisper of Light. Hai lagi guys, di video sebelumnya kita udah bahas apa itu Nurullah dan Nur Muhammad. Dua cahaya yang Allah titipkan dalam diri kita sebagai pembimbing. Nurullah sebagai cahaya kebenaran yang membersihkan hati, dan Nur Muhammad sebagai cahaya petunjuk yang mengarahkan langkah. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana sih cara ngeh dan ngerasa bahwa mereka lagi bekerja dalam hidup kita sehari-hari? Kita akan mengidentifikasi 7 tanda cahaya itu sedang bekerja dalam hidupmu. Memang mereka nggak akan berteriak dengan lantang, "Hei, ini aku Nurullah, ikuti jalan ini." Atau, "Ini Nur Muhammad, pergi dan temui si Fulan." Tidak, mereka berbisik. Bisikannya sangat lembut, kadang tersamarkan oleh riuhnya pikiran dan emosi kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus peka, harus melatih kepekaan batin untuk mendengarnya. Ini bukan tentang hal-hal mistis. Ini tentang bagaimana kita menyelaraskan diri dengan fitrah dan petunjuk ilahi yang memang sudah ada dalam diri kita. Yuk kita selami satu persatu tanda-tandanya. Part 1. Tanda-tanda Nurullah bekerja. The Voice of Truth. Pertama, mari kita kenali tanda-tanda Nurullah, cahaya kebenaran, sedang aktif dan bekerja dalam dirimu. Nurullah ini ibarat kompas moral internal yang selalu menunjuk ke arah kebenaran universal dan kebaikan hakiki. Ketika Nurullah bekerja, ia akan membersihkan dan menjernihkan hatimu, sehingga kamu bisa melihat kebenaran dengan lebih jelas. Pertama, kamu merasa tenang saat memilih yang benar meski sulit. Pernahkah kamu dihadapkan pada pilihan yang sulit? Misalnya, kamu menemukan dompet berisi uang dan kartu penting. Di satu sisi, kamu sedang sangat membutuhkan uang. Di sisi lain, kamu tahu itu bukan hakmu. Akhirnya, dengan perjuangan batin, kamu memilih untuk mengembalikannya. Dan setelahnya, meskipun kamu tidak mendapatkan apa-apa secara materi, hatimu justru merasa sangat tenang, lapang, dan ringan.
bukan gelisah atau menyesal. Ini adalah suara Nurullah. Ia membimbingmu pada kejujuran dan integritas. Ketenangan yang muncul itu bukan ketenangan sesaat, melainkan ketenangan hakiki yang mengalir dari keselarasan dengan kebenaran yang lebih tinggi. Ia bagaikan air sejuk yang membasuh jiwa, meyakinkanmu bahwa kamu telah melakukan hal yang benar, dan hal itu jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Kedua, kamu merasa tidak nyaman dengan ketidakadilan atau kebatilan. Melihat orang lain dizalimi, hak-haknya dirampas, atau menyaksikan sebuah kebatilan yang terang-terangan, hati kamu langsung merasa risih, gelisah, mengganjal, dan ingin membela, atau minimal tidak bisa diam saja. Kamu tidak bisa menoleransi kemungkaran begitu saja. Perasaan ini bukan sekedar marah emosional, melainkan sebuah dorongan kuat dari lubuk hati yang paling dalam yang menuntut keadilan dan kebaikan. Ini adalah suara Nurullah yang menggerakkanmu untuk menjadi agen kebaikan, untuk menegakkan kebenaran, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Rasa tidak nyaman ini adalah alarm internal yang mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah kebaikan. Ketiga, kebencian mulai luluh diganti empati dan pemahaman. Dulu mungkin kamu mudah sekali membenci, menghakimi, atau menaruh dendam pada orang lain yang berbeda pendapat atau yang pernah menyakitimu. Namun perlahan ada perubahan dalam dirimu. Kamu jadi lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami sudut pandang orang lain, dan melihat lebih dari sekedar kesalahan atau kekurangan mereka. Kamu mulai melihat manusia sebagai manusia, dengan segala kerapuhan dan perjuangannya. Perubahan ini bukan karena kamu menjadi lemah, tapi karena hati kamu melihat lebih jelas, lebih luas. Nurullah telah membersihkan cermin hatimu dari karat kebencian dan prasangka, sehingga kamu bisa memancarkan kasih sayang dan rahmat, sebagaimana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu menyadari bahwa setiap orang punya cerita, punya alasan, dan dengan empati, kamu bisa terhubung pada level yang lebih dalam. Intinya, Nurullah itu seperti kompas moral internal yang selalu nunjuk ke arah kebenaran universal. Ia memberimu kejernihan batin untuk membedakan yang hak dan yang batil, membedakan kebaikan sejati dari kebaikan semu. Kalau kamu merasa dibimbing ke arah kebaikan, kejujuran, keadilan, dan integritas yang membawa ketenangan hakiki, itu dia Nurullah lagi kerja, membersihkan dan menerangi hatimu. Part 2. Tanda-tanda Nur Muhammad bekerja. The Guiding Hand. Nah, kalau Nur Muhammad, cahaya petunjuk, ini kerjanya lebih ke hal-hal yang spesifik, praktis, dan seringkali manifestasinya dalam bentuk kebetulan-kebetulan yang sempurna atau inspirasi yang menuntun langkah kita sehari-hari. Ia adalah tangan yang membimbing kita, memuluskan jalan, dan membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup. 1. Kamu kebetulan ketemu solusi di saat yang tepat. Lagi pusing banget cari solusi untuk masalah pekerjaan, hubungan, atau keuangan. Sudah utak-atik sana-sini, buntu di sana-sini. Tiba-tiba, entah dari mana, kamu nemu artikel yang pas banget, atau teman lama yang gak sengaja kamu temui memberikan ide brilian, atau bahkan saat kamu membuka Al-Quran, ayat yang terbuka seolah-olah menjawab semua kegelisahanmu. Ini bukan kebetulan semata. Ini adalah Nur Muhammad yang sedang menuntunmu membuka jalan-jalan yang tak terlihat oleh mata biasa, menunjukkan solusi yang sebelumnya tersembunyi. Sinkronisitas ini terasa seperti alam semesta sedang berkonspirasi untuk membantumu. 2. Ide dan inspirasi yang ngalir aja. Pernahkah kamu merasa ingin membuat sebuah proyek, menulis sesuatu, atau menyelesaikan masalah yang kompleks? Lalu tiba-tiba ide-ide datang bertubi-tubi, mengalir deras seolah-olah dikasih tahu jalannya.
Kamu merasa dalam kondisi flow di mana kreativitasmu mencapai puncaknya tanpa hambatan. Setiap langkah terasa jelas, setiap solusi terasa logis, dan kamu bahkan merasa seolah-olah sedang menyalin sesuatu yang sudah ada di pikiranmu. Ini adalah Nur Muhammad yang sedang mengaktifkan potensi kreatifmu, membimbingmu pada inovasi dan penemuan. Ia adalah sumber ilham yang tak terhingga, membuka gerbang-gerbang kebijaksanaan. 3. Ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Dalam hidup, seringkali kita membutuhkan bantuan, seorang mentor, seorang teman, atau bahkan pasangan hidup. Dan kemudian, tanpa diduga, kamu bertemu seseorang yang akhirnya membuka pintu rizki, pintu ilmu, pintu persahabatan, atau bahkan pintu pernikahan yang sangat berarti dan mengubah hidup kamu. Pertemuan ini terasa begitu pas, begitu klop, seolah-olah memang sudah diatur. Ini adalah Nur Muhammad yang sedang menata jalinan takdirmu, mempertemukanmu dengan orang-orang kunci yang akan membantumu mencapai tujuan atau melewati rintangan. Ini adalah sentuhan ilahi yang merangkai kehidupanmu dengan benang-benang hikmah. 4. Merasa tertarik pada kebaikan dan ilmu. Tiba-tiba ada dorongan kuat dalam dirimu untuk melakukan hal-hal baik atau mendalami ilmu. Misalnya, tiba-tiba pengen banget belajar ngaji, pengen rajin sedekah, pengen dengerin ceramah-ceramah agama, atau pengen bergabung dengan komunitas yang positif. Kamu merasa ada tarikan kurat menuju hal-hal yang membawa kemaslahatan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Ini adalah Nur Muhammad yang sedang menarik hatimu, membimbingmu menuju jalan kebaikan, menuju peningkatan kualitas spiritual dan intelektual. Ia adalah undangan untuk tumbuh, untuk lebih dekat dengan kebebasan sejati, dan untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Jadi, kalau Nurullah itu suara di hati yang memurnikan niat dan menunjukkan kebenaran, Nur Muhammad itu tangan yang menuntun langkah kita dalam keseharian, yang ngatur kebetulan-kebetulan yang pas banget itu, yang jadi jembatan antara niat baik kita dengan realisasi di dunia nyata. Part 3. Bagaimana membedakannya dari sekedar perasaan biasa atau bisikan nafsu? Pertanyaan bagus. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, bagaimana cara membedakan ini bimbingan Nur atau cuma keinginan ego, hawa nafsu atau bisikan setan? Kuncinya ada pada hasil dan konsekuensinya. Bimbingan Nurullah dan Nur Muhammad akan selalu membawa pada 4 hal ini. 1. Ketenangan, bukan kegelisahan atau penyesalan jangka panjang. Bisikan Nurullah meninggalkan ketenangan batin yang mendalam. Sebuah kedamaian yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kondisi eksternal. Sementara itu, bisikan nafsu atau ego mungkin menawarkan kesenangan sesaat, kepuasan instan, atau kelegaan sementara. Namun seringkali diikuti dengan kegelisahan, penyesalan, atau kekosongan di kemudian hari. Ketenangan dari Nur itu seperti fondasi yang kokoh, bukan pasir hisap. 2. Kebaikan, bukan keburukan. Kezoliman atau kerusakan. Setiap petunjuk dari cahaya ilahi akan selalu mengarah pada kebaikan yang hakiki, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Ia tidak akan pernah menyuruhmu melakukan sesuatu yang merugikan, menyakiti, atau merusak. Sebaliknya, ego atau hawa nafsu seringkali mendorong pada tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri sesaat, bahkan jika itu berarti merugikan orang lain atau melanggar prinsip kebenaran. 3. Kemudahan dalam jangka panjang, meski awalnya mungkin terasa sulit. Terkadang mengikuti bisikan Nur membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan di awal. Namun jika kamu terus mengikuti bimbingan itu, kamu akan merasakan kemudahan dan keberkahan yang berlimpah di perjalanan selanjutnya. Jalan yang benar mungkin berliku, tapi akan membawamu ke tujuan yang indah. Berbeda dengan jalan pintas yang ditawarkan nafsu, yang mungkin terasa mudah di awal, tapi seringkali berakhir di jalan buntu, penyesalan, atau masalah yang lebih besar. 4. Manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bimbingan Nurullah dan Nur Muhammad akan selalu membawa kemaslahatan yang luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk lingkungan sekitar, untuk keluarga, masyarakat, bahkan untuk umat. Cahaya itu memancar, ia tidak egois,
Ia ingin kamu menjadi sumber kebaikan. Jika bisikan itu hanya bikin kamu gelisah, egois, merugikan orang lain, hanya memikirkan keuntungan sesaat, dan menjauhkan dari nilai-nilai luhur, itu bukan dari nur. Itu adalah bisikan lain yang harus kita waspadai. Closing. Becoming a lighthouse. Sahabat-sahabat cahaya, semakin kita peka dan belajar mengikuti bisikan cahaya ini, semakin kuat koneksi kita dengan sumber cahaya itu sendiri. Semakin sering kita menyadari dan mensyukuri tanda-tanda itu, semakin terang jalan yang terbentang di hadapan kita. Kita bukan cuma jadi penerima cahaya, tapi lambat laun kita jadi bisa memancarkan cahaya itu untuk orang lain juga. Kita akan bertransformasi dari sekadar obor yang menerangi jalannya sendiri menjadi mercusuar yang berdiri kokoh, memberikan petunjuk dan harapan bagi kapal-kapal lain yang tersesat di tengah badai kehidupan. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, yang sesuai dengan fitrah kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Sekarang giliran kalian, coba renungkan hari ini atau sepanjang hidupmu. Apa kebetulan atau bisikan hati paling jelas yang pernah kamu alami, yang kemudian ternyata membimbingmu ke arah kebaikan atau solusi? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini. Aku pengen banget baca cerita-cerita inspiratif kalian. Siapa tahu ada yang bisa kita ambil hikmahnya bersama. Dan jangan lupa, subscribe ke channel ini dan nyalain bel notifikasinya. Karena next video kita akan bahas topik yang gak kalah penting. Cara menjaga dan memperkuat hubungan dengan Nur Allah dan Nur Muhammad. Ini akan lebih praktis lagi dan bisa langsung kalian terapkan dalam hidup sehari-hari. Remember, the light is always whispering. You just have to learn to listen. See you in the next one. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerangi hati dan langkah kita dengan nur-Nya, membimbing kita menuju kebaikan, dan menjadikan kita pribadi yang selalu bersyukur serta bermanfaat bagi sesama. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.